Maharani dengan NIM 202033014 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempelajarkan materi tentang gaya dari buku ajar yang saya buat, tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku, subtema 3. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama adik siapa? Tafin Fajar Maulana. Umurnya 10 tahun. Dari sekolah mana? SD 5 Jekulo. Selanjutnya, adik baca dulu buku ini. Silakan. Nanti langsung ke materinya ya. Ini dibaca dulu dari petunjuk buku. Sini kakak menggunakan model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning, yang mana model pembelajaran ini merupakan salah satu konsep pembelajaran yang menekankan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata. Langsung saja mulai dari pembelajaran 1, silakan dibaca. Ini ada gambar orang yang memetik buah karijoto. Dari gambar di atas, apakah kamu pernah melihat orang yang sedang memetik buah? Gaya apa yang digunakan? Gaya otot. Nah, kalau buah karijoto itu memiliki nama latin yaitu Medinilla speciosa. Karijoto juga mengandung dengan banyak manfaat bagi kesehatan selain untuk ibu hamil. Di antaranya, membantu menurunkan kadar gula darah atau diabetes, kaya antioksidan, menghambat pertumbuhan jamur, penyakit, dan mencegah kenaikan berat badan. Ini macam-macam gaya dalam langkah-langkah pembuatan teh karijoto. Ada gaya otot, gaya listrik, dan gaya gesek. Untuk lebih jelasnya lagi tentang pembuatannya, bisa dicek di YouTube ini atau scan link di bawah ini. Sekarang masuk ke pembelajaran 2, yaitu manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dari gambar di samping menunjukkan ada kipas angin. Kipas angin merupakan benda elektronik. Gaya yang digunakan yaitu gaya listrik. Manfaatnya yaitu di sini gaya listrik bisa menghidupkan kipas angin. Nah, untuk menambah pemahaman tentang gaya, bisa klik link di bawah ini atau scan kode di bawah ini. Selanjutnya, menambah pemahaman tentang materi yang ada di buku ini, silakan adik bisa mengerjakan uji kompetensi soal latihan akhir. Kalau ada yang sulit, bisa tanya ke saya. Soal di sini menunjukkan gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita adalah pengertian dari gaya. Tadi kan sudah membaca tentang
macam-macam gaya dan pengertiannya. Sekarang bisa dibuka. Nah, sini dibaca, gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Jadi, gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita adalah pengertian dari gaya. Ada berapa pengaruh gaya terhadap benda? Kita lihat di pembelajaran kedua. Di sini, pengaruh gaya terhadap benda dapat disebabkan hal berikut. Ada 1. Gaya menyebabkan benda diam bergerak. 2. Gaya menyebabkan benda bergerak diam. 3. Gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. 4. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Dan 5. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Jadi, pengaruh gaya terhadap benda ada 5 yang disebabkan. Isinya gaya listrik adalah, di sini ada pengertiannya tentang gaya listrik. Nah, di kesimpulan ini, gaya listrik adalah suatu gaya yang dihasilkan oleh berbagai benda yang punya muatan listrik. Jadi, gaya listrik adalah suatu gaya yang dihasilkan oleh berbagai benda yang mempunyai muatan listrik. soal nomor 10. Ketiga, taruh buah parijoto yang sudah dipisah tadi ke dalam loyang. Selanjutnya, giles atau giling menggunakan rol dari kayu. Dari proses tersebut, dapat terjadi kayak apa? Di sini merupakan cuplikan dari langkah-langkah pembuatan teh parijoto. Langkah-langkah pembuatan parijoto itu ada di pembelajaran 1. Nah, kita lihat dulu. Langkah-langkah pembuatan teh parijoto yang ketiga. Ini dibaca. Ketiga, taruh buah parijoto yang sudah dipisah tadi ke dalam loyang. Selanjutnya, giles atau giling menggunakan rol dari kayu. Proses ketiga ini terdapat gaya gesek yang ditimbulkan karena gesekan dua benda, yaitu gesekan buah parijoto dengan alat penggiling atau rol kayu, sehingga buah tersebut berubah bentuk menjadi bulat. Jadi, gaya yang ditimbulkan adalah gaya Gaya yang pada adanya dalam gaya gesek. Di sini yang ada gaya gesek adalah apa? Huruf apa? G. Nah, setelah selesai menyelesaikan soal pilihan ganda, selanjutnya selesaikan soal esainya. Silakan dijawab dari nomor 1. Sebutkan 3 pengaruh gaya terhadap benda. Dari pembelajaran telah kamu baca, 3 pengaruh gaya terhadap benda ada di pembelajaran kedua. Ini coba ditulis dulu. Ditulis
Tulis dulu. Nah, nomor 1, terus pengaruh gaya terhadap benda ada 5, sebutkan 3. 1. Gaya menyebabkan benda bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Selanjutnya soal nomor 2. Sebutkan macam-macam gaya. Ada berapa tadi? Ada 5. Pertama, gaya. Pertama gaya otot. Tulis. Nomor 2. Gaya. Yang kedua, gaya. Gaya gaya geser. Nah, soal nomor 3. Pada pembelajaran 1 di atas ada 8 langkah-langkah dalam pembuatan teh parijoto. Tuliskan langkah kedua dalam proses pembuatan teh parijoto. Proses pembuatan teh parijoto ada di pembelajaran 1. Nah, ini. Yang kedua, pisahkan antara buat dan pakainya menggunakan tangan atau tenaga mesin dan cuci dengan air hingga bersih. Di dalam proses kedua ini juga terdapat gaya otot. Tulis di sini. Terus ketiga. Kedua, pisahkan antara buat dan pakainya. Selanjutnya kita menuju ke soal keempat. Sebutkan dan tuliskan manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Kayak terang. Enggak. Manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari ada di pembelajaran 2, yaitu manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Dibaca dulu. Nah, ini beberapa manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Untuk penerangan. 2. Digunakan untuk menyalakan elektronik. 3. Digunakan untuk keperluan industri. Sekarang tulis di sini. 1. Untuk penerangan. Untuk selanjutnya nomor 5. Apa pengertian dari gaya listrik? Gaya listrik adalah suatu gaya yang dihasilkan oleh berbagai benda yang punya muatan listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan. Nah, sekarang sudah selesai dalam mengerjakan semua soalnya. Setelah Anda mempelajari buku ajar di sini, saya akan memberikan pertanyaan. Apakah sudah pernah belajar materi seperti ini? Apakah sulit atau mudah materi yang dipelajari? Apakah guru pernah mengaitkan dengan materi yang ada di buku ini seperti mendorong meja, mengangkat tas, itu kan termasuk ada gayanya. Pernah atau tidak? Pernah. Sekolah? Bagaimana ketika belajar menggunakan buku ini, mudah dimengerti atau sulit? Udah
dimengerti. Apakah kamu bisa mengerti dari materi yang ada di buku ini? Sudah. Bagaimana perasaanmu setelah belajar dengan buku ini? Senang atau gimana? Senang. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran yang kakak berikan dari buku ajar yang kakak buat. Apabila ada salah kata, kakak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.